Banyak pemain top dunia yang pensiun dan melanjutin karirnya sebagai pelatih. Gak sedikit dari mereka yang meraih kesuksesan besar di kursi kepelatihan. Sebagai contoh ada Zinedine Zidane yang memenangkan banyak trofi untuk Real Madrid. Selain jago melatih, Zidane juga jago saat main bola. Tapi nggak semua pelatih top dulunya merupakan pemain yang jago. Ada juga pemain gak jelas yang tiba-tiba menjadi pelatih top dunia. Cetak Gol akan mengulas nama-nama mereka sebagai berikut. Jose Mourinho. Banyak yang mengenal Jose Mourinho sebagai pelatih yang bergelimang trofi. Tapi nggak banyak yang tahu karirnya sebagai pemain bola. Pemenang 3 trofi Premier League ini mengawali karirnya di sejumlah klub di Portugal. Sayang karirnya nggak secemerlang Zinedine Zidane. Waktu masih jadi pemain, Mourinho berposisi sebagai bek tengah dan juga bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan. Dulu dia dikenal punya kemampuan sprint yang sangat bagus. Sayangnya, Mourinho nggak bisa memaksimalkan potensinya waktu masih aktif menjadi pemain. Teman Mourinho, Jose Peseiro bilang kalau Mourinho memang punya teknik dan skill yang mumpuni. Tapi sayangnya dia kurang berminat dan kurang berambisi. Selain malas lari, Mourinho juga dikenal malas merebut bola. Sesuatu yang aneh padahal posisinya sebagai pemain bertahan. Pada usia 20 tahun, Mourinho bergabung dengan klub Rio Ave. Di sana, Mourinho ditangani langsung oleh ayahnya Felix yang jadi pelatih kepala di sana. Dalam tanda kutip, Mourinho masuk karena pengaruh bapaknya. Walaupun pelatih utamanya adalah bapaknya sendiri, dia nggak pernah dimainkan sama sekali. Alasannya Presiden klub Jose Pinho menilai kalau Mourinho nggak layak untuk bertanding. Kejadian di Rio Ave ini bikin Mourinho sakit hati dan memutuskan untuk berhenti jadi pemain bola. Mourinho sadar kalau dia nggak cocok jadi pemain profesional. Sehabis itu, Mourinho memutuskan untuk mempelajari sesi teknik permainan. Mourinho melanjutkan pendidikannya dengan mempelajari ilmu olahraga di Instituto Superior de Educação Física serta di Technical University of Lisbon. Mourinho juga mengikuti kuliah filosofi Manuel Sergio. Di sana, Mourinho mempelajari cara memainkan emosi orang. Dalam wawancaranya, Mourinho menjelaskan keuntungan pelatih non-pemain. Pelatih yang bukan mantan pemain top, mereka lebih percaya fakta di lapangan daripada percaya fantasi dan kenangan. Mourinho resmi menjalani debut sebagai pelatih utama Benfica pada bulan September 2000. Dia pernah dimentorin oleh Louis van Gaal di Barcelona, sehingga Mourinho punya lebih banyak bekal melatih. Jurgen Klopp. Waktu masih jadi pemain, Jurgen Klopp nggak pernah berkarir meninggalkan Jerman. Pelatih nyentrik ini mengawali karir pemainnya di Akademi Ergenzingen pada Juli 1986. Dulu Jurgen Klopp sering ditempatkan sebagai bek kanan. Tapi uniknya dia juga bisa dimainkan sebagai penyerang. Sepanjang karirnya, Jurgen Klopp lebih sering berlaga di Bundesliga Divisi 2. Sejak tahun 1987, Klopp memperkuat sejumlah klub seperti Eintracht Frankfurt 2, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt, dan Mainz. Menjalani 12 tahun bersama Mainz, Klopp memutuskan untuk pensiun pada 1 Januari 2002. Selama berkarir, Klopp sukses mengoleksi 56 gol dan 8 assist. Tapi dia belum pernah juara 1 kali pun. Dalam sebuah wawancara, Klopp selalu mengaku kalau dulu dia main dengan sangat buruk. Dia juga ngaku kalau nggak pernah dilirik oleh klub besar. Walaupun gagal sebagai pemain, Klopp meraih kesuksesan besar sebagai pelatih. Bersama Borussia Dortmund, Klopp berhasil meruntuhkan dominasi dari Bayern Munchen di Bundesliga. Di Liverpool, Klopp sukses menjadi juara Champions League 2018-2019 dan trofi Premier League 2019-2020. Dia juga bawa skuad The Reds untuk menjadi juara Piala Dunia antar klub tahun 2019. Arsene Wenger.
Nama Arsene Wenger memang sudah nggak tercatat sebagai pelatih Arsenal lagi. Pelatih asal Prancis ini digantikan oleh mantan pemain top The Gunners, Mikel Arteta. Walaupun sudah ngelakuin transisi pelatih, Arsenal masih terus tampil terpuruk. Bisa dibilang Arsene Wenger adalah salah satu pelatih terbaik di Eropa saat itu. Selama menukangi Arsenal sejak tahun 1996, Wenger sudah menjadi juara di banyak trofi. Di antaranya 3 trofi Premier League, 7 trofi Piala FA, dan 7 trofi Community Shield. Wenger juga berjasa mengorbitkan pemain-pemain bintang seperti Cesc Fabregas, Nicolas Anelka, Emmanuel Adebayor, Robin van Persie, Patrick Vieira, dan Thierry Henry. Sebelum melatih Arsenal, Wenger berhasil ngeboyong trofi Ligue 1 untuk AS Monaco. Di Jepang, Wenger juga sukses menjadi juara Piala Kaisar dan J-League Super Cup untuk Nagoya Grampus. Hebatnya dia ngeraih 2 trofi bergengsi itu cuma dalam 1 musim saja. Walaupun punya karir kepelatihan yang cemerlang, Wenger begitu bapuk waktu jadi pemain bola. Sepanjang karirnya dia cuma berlaga di tim-tim papan bawah Prancis, salah satunya adalah Strasbourg. Selama 3 tahun karir pemainnya, Wenger cuma mencatatkan 13 pertandingan saja. Maurizio Sarri. Perjalanan karir Maurizio Sarri sampai jadi pelatih top memang cukup sulit. Dia rela meninggalkan pekerjaan yang dianggap nyaman bagi banyak orang. Hal ini Sarri lakukan untuk mengejar ambisinya di dalam sepak bola. Dulu Sarri adalah seorang pegawai bank yang cukup sukses. Dunia bank dan sepak bola memang jauh berbeda. Hal ini menunjukkan kalau di masa depan nggak ada yang mustahil. Dalam sesi wawancaranya, Sarri bilang dia nggak berhenti jadi pegawai bank hanya untuk jadi pelatih hebat di Eropa. Dia memutuskan untuk berhenti dari bank karena sudah bosan dan mengejar passionnya di dunia sepak bola. Sebelum mengawali karir kepelatihannya, Sarri sempat menyicip jadi pemain bola di klub lokal bernama Vigilin di Italia. Dia main di klub kecil karena waktu itu gagal lulus dari seleksi uji coba dari Torino dan Fiorentina. Karirnya di Vigilin juga berakhir cepat karena Sarri mengalami cedera. Setelah gantung sepatu sebagai pemain, Sarri melanjutin karir kepelatihannya dengan melatih setia. Perlahan, Sarri mulai berpindah dari satu klub ke klub lain yang semuanya tidak terkenal. Mulai dari Cavriglia, Antella, Tegoleto, dan seterusnya. Perlahan tapi pasti, karir Maurizio Sarri mulai meroket. Dia dipercaya untuk melatih klub besar seperti Hellas Verona, Perugia, sampai Empoli. Karir Sarri mulai melaju sampai puncaknya waktu dia diperkenalkan sebagai pelatih Napoli. Walaupun gak memenangkan satu trofi apapun untuk Napoli, keterampilan Sarri cukup untuk membuat Chelsea meminangnya. Menjalani 1 musim di Stamford Bridge, Sarri sukses membawa skuad The Blues menjadi juara trofi Europa League dan runner-up EFL Cup. Sehabis itu, Sarri terbang ke Italia untuk melatih Juventus. Bersama skuad Bianconeri, Sarri meneruskan dominasi si Nyonya Tua dengan juara Serie A 2019-2020. Dia juga ngebawa Juventus ke posisi 2 Coppa Italia dan Supercoppa Italiana. Sayangnya karir Sarri di Juventus harus diputus. Dia digantikan oleh mantan bintang timnas Italia Andrea Pirlo. Sampai sekarang Maurizio Sarri masih nganggur dan belum menerima undangan satu klub manapun. Itulah sejumlah pelatih top yang dulu bukan pemain yang hebat. Walaupun gak ngeraih trofi bergengsi di masa sebagai pemain, mereka jago meramu taktik dan komunikasi sebagai pelatih. Mengajarkan kita kalau bekerja dengan passion adalah hal yang paling penting untuk urusan karir.